مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmatnya tersebut kita masih bisa melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga puasa kita pada bulan suci Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Al-Fikri, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris alaihissalam, beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau dilahirkan di kota Irak. Beliau adalah Nabi yang sangat pandai, sangat cerdas. Beliau adalah manusia pertama yang menulis menggunakan pena, dan beliau juga manusia pertama yang menjahit pakaian sehingga pakaian tersebut menjadi lebih nyaman saat digunakan. Beliau juga banyak dianugerahi beberapa pengetahuan, diantaranya adalah ilmu perbintangan, ilmu falak, ada juga ilmu menghitung, ilmu matematik, ilmu tulis menulis juga. Nah, beliau juga sangat mahir menggunakan beberapa bagai bahasa sehingga dengan mudahnya beliau berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nah, dengan kelebihan yang dimiliki beliau ini, beberapa keturunan Qabil itu tidak senang dengan beliau dan kaumnya. Ya, mereka tuh iri dengan kemajuan yang dialami dengan Nabi Idris dan kaumnya, sehingga mereka ini menyusun rencana jahat untuk Nabi Idris dan kaumnya. Nah, hari-hari demi hari mereka mengganggu kaum Nabi Idris, mengganggu mereka sedang bekerja. Akhirnya kaum Nabi Idris ini tidak tahan, akhirnya mereka melaporkan kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris pun meminta petunjuk kepada Allah di balik bukit. Dan pada usia 82 tahun itulah beliau diangkat menjadi Rasul untuk menyampaikan, untuk memperingatkan seluruh manusia kembali ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56 dan 57. Nah, mulai saat itulah Nabi Idris mulai menjalankan kerasulannya, yaitu memperingati manusia, terutama memperingati keturunan Qabil untuk kembali ke jalan Allah. Tetapi bukan malah mengikuti Nabi Idris, mereka malah menentang peringatan Nabi Idris dan menantang untuk mengajak perang. Nah, mendengar perkataan tersebut, Nabi Idris mengajak kaumnya untuk menyiapkan diri dan membuat alat-alat perang, dan juga membuat benteng untuk pertahanan diri. Dan tibalah saatnya perang. Di sini Nabi Idris dia menjabat sebagai panglima perang dan diberi julukan sebagai Ashadul Usud, yang artinya itu singa dari segala singa. Nabi Idris adalah salah satu jenderal perang terbaik. Beliau itu selalu memenangkan pertempuran dalam peperangan. Akan tetapi di sini keturunan Qabil itu semakin banyak, semakin merajalela, dan mereka pun sering menyakiti perempuan dan menyakiti anak kecil. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Idris untuk berhijrah. Oke teman-teman, hikmah yang kita bisa ambil dari
kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama adalah kita harus banyak-banyak belajar agar menjadi pintar, menjadi pandai. Kita juga harus banyak-banyak belajar agar ilmu kita menjadi banyak dan agar lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Nah, yang kedua, kita harus berani dalam menindak kejahatan. Dan yang terakhir, kita harus pantang menyerah dalam membela kebenaran sesulit apapun. Dan teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.